Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun adik-adik mahasiswa semester 9 satu Jepiteman yang jambakakan, selamat datang pada sesi ke-7 untuk mata kuliah desain kurikulum SD untuk pembangunan berkelanjutan. Pada pertemuan hari ini akan kita bahas materi tentang bagaimana pemilihan materi, media, dan sumber pembelajaran. Sebagai seorang guru harus mampu membuat, menyusun rencana pembelajaran atau RPP, merumuskan indikator sesuai dengan kompetensi yang penjabaran daripada kompetensi dasar. Di dalam langkah pembelajaran dilakukan mengorganisasi daripada materi, media, dan sumber pembelajaran. Seorang guru harus mampu memilih jenis-jenis, menjelaskan tentang jenis-jenis daripada materi pembelajaran, memilih dan menjelaskan pembelajaran, kemudian kriteria pemilihan materi pembelajaran. Berikutnya juga adalah mengorganisasi materi pembelajaran, memilih metode yang tepat untuk pembelajaran, dan memilih sumber belajar yang tepat. Adapun materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dan dipelajari siswa dalam pembelajaran untuk mencapai indikator kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis daripada materi pembelajaran itu meliputi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan nilai. Bagaimana di dalam memilih materi pembelajaran? Pertama harus sesuai dengan kebutuhan daripada siswa, kemudian benar atau valid, kemudian mutakhir, terbaru, dan mendukung kompetensi yang akan dicapai. Pengorganisasian materi pembelajaran itu melalui proses sederhana menuju kepada yang kompleks, bagian-bagian menuju kepada keseluruhan, keseluruhan menjadi bagian-bagian dan kronologisnya. Bagaimana di dalam menentukan media? Apa itu media? Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan guru atau sumber pesan untuk menyampaikan pesan kepada siswa, penerima pesan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Apa manfaatnya untuk siswa? Kita menggunakan media pembelajaran adalah dapat membangkitkan motivasi siswa, membantu meningkatkan pengalaman, kemudian menyediakan berbagai pengalaman belajar, memperkuat proses pembelajaran, kemudian memenuhi minat dan bervariasi, mendorong siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran dan membentuk sikap yang positif. Kemudian jenis-jenis daripada pembelajaran bisa digunakan dalam media audio berupa suara, bisa digunakan visual berupa gambar, dan media audio visual paduan antara keduanya. Kriteria media pembelajaran itu meliputi karakteristik media itu kayak apa yang diinginkan, karakteristik tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa harus sesuai. Nah, bagaimana menentukan sumber? Sumber-sumber belajar adalah semua sumber, baik yang berupa data, orang tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terintegrasi. Jenis-jenis sumber belajar itu meliputi apa saja, yaitu pesan, message, kemudian orang atau people, bahan, material, kemudian alat, teknik, dan lingkungan.
Apa manfaatnya sumber belajar? Untuk memenuhi kebutuhan daripada belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat meningkatkan kebermaknaan belajar, kemudian meningkatkan aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Apa kriteria pemberian sumber belajar itu? Pertama, tujuan yang dicapai, tujuan kurikulum dicapai, taraf berpikir dan kemampuan siswa, kemudian ekonomis, kepraktisan dan sederhana, fleksibel atau luas, dan waktu yang sukan dengan waktu yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kekurangannya. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.